Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita jumpa lagi di keputrian ke-22 ya. Hari ini kita bertemu, mari sama-sama kita berlafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita berjumpa lagi di hari Jumat dalam acara keputrian. Keputrian kita hari ini keputrian yang ke-22 ya. SMP Bina Insan Mandiri. Hari ini temanya kita sesuai dengan hari yang kemarin kita libur ya. Hari ini kita bertemu dengan hari Isra dan Mi'raj. Kita bahas ada apa di Isra dan Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberi kesehatan kepada kita. Pada kesempatan kali ini di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Nah, ini gambaran Isra Mi'raj ya. Apa sih Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dari setelah tengah malam sampai sebelum subuh. Ya. Rasulullah menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini perjalanannya Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ini ya, perjalanannya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu apa dengan Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari bumi menuju Sidratul Muntaha, langit ketujuh yang merupakan tempat tertinggi. Di langit ketujuh, ya, ketika Nabi menjalani Mi'raj menuju ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan pertama di langit ke-1 Nabi bertemu dengan Nabi Adam, kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, dan di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi melewati Baitul Ma'mur, di mana ini adalah tempat yang dipenuhi dengan para malaikat. Lalu Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah. Perintah apa? Yaitu perintah sholat 5 waktu, tetapi kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Wah, subhanallah. Ini perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Isra dan Mi'raj itu perjalanan yang berbeda, tetapi terjadinya pada saat yang bersamaan. Berbedanya apa? Karena berbedanya adalah Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Berarti pada intinya di Isra Mi'raj ini ada perintah sholat ya. Setidaknya inilah harusnya yang membuat kita semakin semangat untuk sholat. Karena menurut sejarah Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian. Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah. Kira-kira sekitar tahun 620 sampai 621 Masehi, dan tahun itu pun menjadi tahun kesedihan untuk Nabi Muhammad, yaitu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Am berarti dalam bahasa Arabnya diartikan itu tahun ya, Husni itu kesedihan, jadi tahun kesedihan. Kenapa kesedihan? Karena Nabi ditinggalkan orang-orang tercinta, yaitu Siti Khadijah meninggal dan pamannya pun Abu Thalib akhirnya meninggal. Ini menjadi tahun kesedihan. Tetapi Allah membahagiakan baginda Nabi dengan perjalanan Isra Mi'raj ini. Jadi memang kebahagiaan dan suka dan duka senantiasa beriringan ya. Buat baginda Nabi saja Allah perkenankan kesedihan, suka dan duka beriringan.
Begitu pula dengan kehidupan kita ya nak ya. Ternyata dalam kehidupan kita pun senantiasa beriringan. Di situ ada duka, di situ pun ada suka. Ada suka, ada duka. Jadi agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa merendahkan diri kepada Allah. Ya, Allah lah sang pemilik peristiwa ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini sungguh menggemparkan orang-orang kafir Yahudi. Pada waktu itu ada yang mempercayainya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan tidak sedikit pula yang menolaknya. Bahkan Nabi Muhammad pernah disebut orang gila oleh orang-orang kafir pada saat itu, karena memproklamasikan dirinya bahwa telah melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dengan waktu 1 malam saja. Peristiwa yang memang sulit ya untuk dirasionalkan oleh akal manusia. Perjalanan dari Masjidil Aqsa atas langit sungguh hal yang agak sulit diterima oleh akal. Di antara rasa skeptis, rasa kebimbangan beberapa pengikutnya atas kejadian yang dialami Nabi Muhammad, datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali membenarkan atas peristiwa Isra Mi'raj yang dilakoni Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar yakin dengan penuh keteguhan bahwa Muhammad telah melakukan sebuah perjalanan mulia sebagai tugas dari Yang Maha Kuasa. Ya, jadi perjalanan makanya Abu Bakar diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq, karena dialah yang membenarkan perjalanan Nabi. Dialah orang yang mempercayai perjalanan Nabi tanpa harus diyakinkan dengan berbagai macam hal. Ternyata Abu Bakar sudah percaya kalau memang itu yang berbicara Nabi, karena kecintaannya kepada Nabi itu percaya bahwa perjalanan itu bukan hal yang rekayasa dari baginda Nabi. Isra merupakan kisah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj merupakan kisah perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit ke-7 dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Akhir penggapaian untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini menunjukkan kebesaran Allah, sedang menunjukkan kebesaran Allah ya, bahwa Allah mampu membuat perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan kekuasaan, dan kita semakin mengakui kebesaran Allah. Mungkin bagi kita yang awam agak canggung dengan istilah Mi'raj yang hanya kita kenal sebagai peristiwa luar biasa hebat yang pernah dialami Nabi Muhammad dan menghasilkan perintah sebuah sholat. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwa sholat merupakan mi'rajnya orang mukmin? Ada kaitannya dengan mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena perintah sholat adalah hasil perjalanan beliau ketika berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Mungkinkah kita bisa melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sholat? Apakah kita bisa bertemu dengan Allah ketika sholat? Begitu mudahkah bertemu dengan Allah? Atau jika jawabannya tidak, mengapa kita diperintahkan untuk sholat? Adakah rahasia di balik sholat? Misteri ini hampir tak terpecahkan, karena kebanyakan orang menanggapi hadis tersebut, yaitu dengan hadis ini ya, hadis Mi'rajul Mu'minin, as-sholat Mi'rajul Mu'min ya, dengan sikap a priori, yaitu sholat adalah mi'rajnya orang beriman, dan berkeyakinan bahwa manusia tidak mungkin bertemu dengan Allah di dunia. Akibatnya,
Kebanyakan orang tak mau pusing mengenai hakikat sholat, atau bahkan hanya menganggap sholat sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan tanpa harus memikirkan fungsi dan tujuannya. Dari sini kita meyakini bahwa dari hadis as-sholatu mi'rajul mu'min itu merupakan pengertian bahwa sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau baginda Nabi mi'rajnya dengan apa? Mi'rajnya dengan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sedangkan orang-orang beriman, inilah mi'rajnya, yaitu dengan sholat. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang kalian sesungguhnya saat melaksanakan sholat, maka ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, dan sesungguhnya Tuhannya ada di antara ia dengan kiblat. Nah, ini ya. Berarti baginda Nabi di Sidratul Muntaha begitu dekatnya keadaannya dengan Allah. Kita pun bisa mencapai dengan mi'raj seperti itu, yaitu dengan cara Allah kasih sholat melalui perjalanan sholat ini, terhubungnya kita dengan Allah. Makanya sholat diharapkan bisa menjadi suatu kebahagiaan ya untuk kita, karena kita sedang mengadukan kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka kembali kepadanya. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi dalam permasalahan hidup ini, maka jadikan sabar dan sholat itu sebagai dua kunci itu. Allah berikan petunjuk kepada kita ketika menghadapi masalah di muka bumi ini, selama kita menghadapi perjalanan di dunia ini dengan sabar dan sholat. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita. Dalam surat Thaha ayat 20 ayat 14, Allah pun berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Begitu jelas bahwa objek persembahan ketika sholat adalah aku, bukan namaku, akan tetapi kepada wujudku. Ya, bukan hanya kepada nama Allah, tetapi kepada wujud. Nah, berarti kita sudah tahu oleh-oleh dalam Isra Mi'raj adalah sholat. Sholat ini menghubungkan kita, mi'rajul mu'min, as-sholat mi'rajul mu'min. Nah, kita perbaiki sholat kita ya nak ya. Ini ibu beri gambaran sholatnya seorang perempuan. Takbiratul salamnya dia hanya sampai sini ya. Dia tidak seperti laki-laki di sini ya, tapi hanya sampai sini ya. Agak dirapatkan karena kita memiliki yang harus agak ditekan sini ya. Oke ya. Kita tidak terlalu tinggi. Rukunya sama seperti biasa, tapi ketika takbiratul ihram kita cukup dengan seperti ini saja ya. Rukunya sama seperti biasa ya, tidak ada perbedaan. Sujud, duduk antara dua sujud. Kedua sama seperti tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam ya. Nah, coba kita lihat dengan laki-laki perbandingannya. Laki-laki dia sampai sini ya. Nah, kalau perempuan hanya sini saja, tidak perlu tinggi-tinggi ya. Karena laki-laki ya berbeda ya. Rukunya sama, sujudnya sama, duduk antara dua sujudnya. Apa bacaannya? Bacaannya Allahu Akbar. Dalam sholat itu kita sedang mengagungkan Allah yang maha besar. Allah lah yang maha besar, tidak ada yang maha besar. Saat ini aku mengakui Allah maha besar. Pada saat ruku, subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Maha suci Tuhanku yang amat besar, lagi amat terpuji. Yang besar hanya Allah, yang patut dipuji hanya Allah. Kami rendah, kami tak pantas mengharapkan pujian. Jika dipuji, maka itu hanyalah dari Allah, dan Allah sedang menutupi aib-aib kita. Bacaan itidah, sami Allahu liman hamidah. Tuhan mendengar setiap yang memuji akan Dia. Hai Tuhan kami, bagi Engkau lah segala puji-pujian. Rabbana lakal hamdu. Jadi yang pantas dipuji hanya Allah. Kita tidak pantas mendapatkan pujian. Tapi ya seperti tadi ya, ketika mendapatkan pujian, berarti Allah sedang menutupi aib kita.
Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dalam perjalanan hidup kita. Ketika sujud, ini keadaan kita sedang merendahkan yang tadinya tinggi posisi kita, maka kita rendahkan di tempat yang paling rendah. Sujudan kita hanya kepada Allah. Maha suci Tuhanku yang amat tinggi, lagi amat terpuji. Kita manusia memiliki banyak kekurangan, yang suci semua Allah. Ketika kita salah, terimalah diri kita kesalahan, banyak istighfar. Ketika salahnya kepada manusia, kita berusaha minta maaf dengan manusia, karena memang diri kita lemah, kita tidak sempurna. Bacaan duduk antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Pengaduan kita kepada Allah, ya Allah ampuni aku, rahmati aku ya Allah, kayakan aku, angkatlah derajatku, beri aku rizki, beri aku hidayah, sihatkanlah aku, dan maafkanlah akan aku. Nah, mohon maaf kepada Allah. Pada bacaan tahiyat tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, cukup sampai di sini ya. Segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya Allah. Keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Keselamatan dicurahkan pula untuk kami dan atas seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahilah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Lalu bacaan tahiyat yang tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya Allah. Keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad, demikian pula rahmat engkau dan berkahnya. Keselamatan dicurahkan pula untuk kami dan atas seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, bahwasanya engkau Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia di seluruh alam. Ini teksnya ini ada Sayyidina Muhammad, boleh ya. Jadi jangan kita ribut ketika ada saudara kita dari Muslim yang tidak memakai Sayyidina. Sayyidina itu adalah nama dari kemuliaan, Tuhan ya, dan artinya Tuhan. Ini boleh digunakan, boleh tidak ya. Jadi tidak dipermasalahkan, ini bukan hal yang penting. Tapi yang penting adalah membaca tahiyatnya. Nah, kita memberi penghormatan, kita mendoakan Nabi, mudah-mudahan baginda Nabi nanti senantiasa menolong kita, memberikan syafaatnya kepada Nabi dengan banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam sholat kita senantiasa bersolawat ya, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah. Setelah selesai, maka doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, kita dianjurkan berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Nah,
Jadi fitnah Dajjal itu ujian dari kehidupan menghadapi Dajjal itu. Kita sudah minta perlindungan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita ketika menghadapi masa-masa di akhir zaman adanya fitnah Masih Dajjal ya. Ditambah dengan doa kunut. Ini tidak wajib bagi yang melaksanakan kunut, dipersilakan bacanya seperti ini. Ternyata artinya subhanallah, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah tunjukilah aku sebagaimana mereka yang telah kau tunjukkan, wa'afini fiman afait, berikan kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah kau berikan kesehatan, wa tawalani fiman tawalait, dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah kau peliharakan, wa barikli fima a'tait, berilah keberkahan bagiku pada apa-apa yang telah kau kurniakan, wakini syaroma qadait, dan selamatkanlah aku dari bahaya yang telah kau tentukan, wa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka sesungguhnya engkaulah yang menghukum dan bukanlah yang kena hukum, wa innahu la yazillu man walait, dan sesungguhnya tidak hina orang yang kau pimpin, wa la ya'izzu man adait, dan tidak mulia orang yang kau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, Maha suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadait, maka baik Engkaulah segala puji di atas apa yang Kau hukumkan. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun darimu dan aku bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan Nabi Muhammad dan keluarganya. Oke solehan, demikianlah hari ini pembahasan kita tentang Isra Mi'raj. Jadi kita sudah membahas tentang perjalanan Isra Mi'raj itu apa. Lalu di terakhirnya kita membahas oleh-oleh dari Isra Mi'raj yang baginda Nabi bawa, yaitu sebuah tuntunan sholat, di mana sholat adalah hubungan kita yang sangat dekat dengan Allah. Semoga dengan pembahasan kita semakin memahami artinya ini, memberikan kepahaman kita dan memberikan keyakinan kepada kita sehingga kita semakin semangat untuk sholat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menghadapi kehidupan di dunia ini menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Oke soleha, demikian hari ini. Ibu tutup dengan, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.